Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini Dan Juju dan Dini. Edin, kamu pintar jualan nggak? Enggak, Baju. Tapi kan mama kamu jualan, Din. Iya, jadi aku kalau misalnya yang jualan aku gitu ya, produknya tuh nggak laku. Serius? Serius aku nggak bisa yang jualan ayo dibeli yuk, Yang ini bermanis-manis bibir gitu istilahnya kan. Ini enak loh ini. Paling kan kalau misalnya jualan udah digoreng gitu, ditempatin, terus habis itu udah dijajakan gitu baju. Ya ini harganya sekian gitu. Oh ya berapa ini kembalinya udah gitu. Nah, itu kan jualan makanan. Kalau jualan kayak produk yang Bisa lain online atau gitu jasa ya. atau misalnya jilbab yang kamu pernah Oh, jualan iya. itu kan. Berarti kamu pernah jualan dan kamu bisa menjual. Ya gitu. bisa. Soalnya tuh aku tahu duitnya lumayan baju komisinya gitu. Jadi tuh ya udah gitu kan. Kalau misalnya jualan makan tuh bantuin emak ya, gue ya baju. Iya bukan itu sih, tapi ya gitu intinya aku nggak bisa banget gitu. Kalau baju bisa. Enggak. Enggak juga. Nggak bisa yang apa ya, yang kayak orang-orang Aku biasanya soft selling, Din. Kalau yang jelas-jelas jualan gitu kurang pandai dalam berbahasa, berargumentasi, berbahasa marketing gitu. Bahasa marketingnya kurang. Ilmu menarik orang untuk membelinya tuh kurang gitu loh. Untuk mempengaruhi. Tapi kalau soft selling bisa. Bahkan aku nggak jualan pun, misalnya dalam video di Cece Romet Kitchen atau di Reels Instagram atau di mana, aku nggak mempromosikan apa-apa, tapi teman-teman tuh udah nanya, spill dong merek itu, spill dong apa? pisaunya, Iya. spill dong blendernya, bla bla bla, kompornya, gitu, merek apa, gitu. Pada pengen ikutan beli, pengen tertarik dengan cara saya membawakan itu, cara menggunakannya gitu. Jadi bukan karena saya nyuruh mereka, ayo beli ini, beli 5 gratis 3. Iya kayak gitu. Jadi bahasa marketingnya itu kurang aku. Iya, aku juga kurang. Kan kita punya kos-kosan ya, Din ya. Kalau aku yang ditanya sama calon anak kos itu, masih ada kamar kosong nggak, kayak gitu nanya gitu kan, itu nggak bakalan deal. Tapi kalau suamiku yang ngasih tahu tentang fasilitasnya ini itu segala macam, itu deal biasanya, orangnya mau gitu. Padahal sama-sama ngasih tahu, tapi caranya beda memang. Saya tuh terlalu apa adanya, terlalu direct to the point dan nggak menarik gitu loh, Din. Sebenarnya mungkin aku kalau misalnya kepepet dan emang harus jualan gitu ya baju, mungkin bisa ya, mungkin. Tapi ya gitu aku belum ada di titik itu mungkin gitu. Mungkin kalau bahasanya ini, kamu pernah nggak di posisi jadi MLM? Belum. Pernah ikut MLM nggak? Yang kamu harus jualan maksa-maksain orang gitu? Enggak. Nah, kan? Dulu aku kayaknya pernah belum deh, pernah dan dapet dan langsung menyadari bahwa okay, this is not my world, this is not my intention, I don't like it, kayak gitu. Jadi langsung kabur. Nggak jadi. Oh pernah ya Baju? Iya dulu kan kita sering banyak kan dulu kan ada MLM tuh banyak banget, ada yang kosmetik, ada obat ya kan. Iya Ada sebelum tas, online ya Baju. Oh ya tas, dompet, bener. Sampai Tupperware kan juga. Tupperware, betul, zaman-zaman itu. Iya, banyak produk yang pakai MLM. Nah itu kan juga kemampuan komunikasi dalam menjual ya, marketing communication. Itu pintar banget itu. Iya. Dan aku beli baju. Aku beli punya temanku. Belinya bukan karena dirayu-rayunya ya, karena ngelihat katalognya. Oh iya, kan menarik kan katalognya. Bener. Iya sih, karena aku butuh sih emang waktu itu parfumnya ada habis gitu kan. Terus ini lagi promo sekian gitu. Biasanya aku beli sekian, ya udah deh gitu, ini lebih murah. Nah, gitu. itu kalau kita mau ngomongin bahasa marketing, kata-kata promo itu penting banget loh, Din. Iya. Bikin orang beli beneran, padahal mungkin harganya memang segitu. Sajane podo iya gitu, itu bahasa Jawanya. Sebenarnya sama aja gitu kan. Nah, bahasa marketing itu salah satunya yaitu promo. Beli satu gratis satu. Iya. Ya kayak kamu misalnya nikah sama Duda, berarti gimana? Itu enggak pakai baju. Beli satu gratis 5 deh. Enggak mau.
misalnya kayak gitu. Amit-amit ya. Nggak tahu ya, tapi aku kayaknya nggak deh baju. Terus abis gitu. Tapi kalau gantengnya kayak Brad Pitt gitu atau kayak siapa gitu? Emang berarti anaknya 5. Jungkook. John Jungkook belum, dia nggak punya anak. Ya kalau John Jungkook ganteng kayak gitu terus punya anak terus mau sama kamu gimana? Ya nggak mau juga tetap ya. Tapi kalau 5 itu nggak baju 5 PR ya masalahnya. Yaudah kita balik lagi ke promo tadi kan. Iya. Terus ada beli kata-kata satu gratis satu, beli satu gratis 2 baru kayak gitu. Promo dan gratis, ada kata-kata promo terus gratis terus baru gitu. Baru datang gitu. Misalnya brand new mas. Baru datang nih produknya dari Cina. Nah, iya baju barusan yang di apa di Instagram lewat itu ini baru banget datang dari Bangkok, blusnya gitu baju. Apalagi kalau udah bawa-bawa Eropa ya misalnya ini baru aja datang dari Prancis misalnya, dari parfumnya asli dari Prancis baru Itali gitu. ini produk Itali loh, asli loh. Iya gitu. Padahal made in Podomoro. Atau made in China lagi. Belinya di Italia tapi made in-nya di China kayak gitu. Selain itu ya Mbak Jo, ada aman dan bergaransi. Ada kata-kata aman atau garansi gitu. Misalnya gimana? Misalnya beli panci. kalau bocor jangan khawatir. Garansi, kami ganti baru ganti gitu kan. baru. Iya, terus yang pinjol itu juga syaratnya nggak ribet, cukup KTP aja. Nah, nggak gitu. perlu ada agunan atau jaminan, nggak ada jaminan. Bener. Pokoknya tinggal punya KTP udah cair deh. Betul. Terus habis itu jangan khawatir, ini aman karena terdaftar OJK. Nah kayak gitu ya baju. Iya. Atau lapisan anti lengketnya itu lapisan anti lengketnya food grade gitu. Nah iya kayak gitu. Non PFOA sampai apal. Biasa di endorse sama ini produk-produk alat masak. Iya alat masak bener. Kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya ini yang di online shop itu kemarin aku di Shopee Live baju. Jadi ininya itu jualannya celana jeans. Kalau kancingnya ini lepas gitu, kami ganti baru gitu baju bilangnya. Jadi itu bisa dikirim balik, nanti ongkos kirimnya yang nanggung sana gitu. Jadi diganti baru. Kamu gitu. harusnya nanya Din, kalau pacarku lepas diganti. Ya Allah, iya. Jadi emang kata-kata aman dan bergaransi itu termasuk dalam bahasa marketing gitu. Dan itu bisa diformulasikan di beberapa kalimat yang tadi kita udah sebutin gitu ya. Selain diskon, aman, bergaransi, gratis sama tadi persyaratannya gampang gitu kan, nggak ribet ya. Bener banget. Tapi ya Mbak Jo, cara orang jualan itu selain dengan bahasa yang tadi udah kita sebutin, itu juga kan dengan bahasa yang normal kan, ya kan. Ada juga dengan cara gimmick ya kan. Nah tuh gimana ada clickbait gitu. Iya, ada clickbait. Macam-macam bahasanya tuh ya. Iya. Kalau clickbait dulu ya. Artikel ya. Biasanya di artikel atau judul-judul di video gitu kan, tulisan yang bikin orang pengen langsung ngeklik gitu. Yang paling sering sih berita hoax itu yang pakai clickbait ya biasanya Misalnya contohnya Raffi Ahmad baru aja berduka karena apa gitu. Iya. Yang melibatkan keluarganya Raffi Ahmad. Orang-orang kan pada pengen tahu karena Raffi Ahmad, cuma kalau tetangganya Dini kan mungkin belum mau tahu ya kan. Iya dong. Siapa gitu kan. Tapi kalau Raffi Ahmad gitu kan bawa nama dia gitu. Iya. Padahal kucing tetangganya yang mati Din. Tapi orang udah ngeklik duluan gara-gara ada Raffi Ahmad di situ. Sama kayak barusan Denny Sumargo tuh cerita Maju. Kan waktu ini ngewawancarin Panji yang paling baru. Iya, aku nonton. Dia bilang, gue juga kena Ji waktu barusan gitu, kucing juga gitu. Jadi judulnya itu kucing artis dan kucing bukan artis gitu. Nah, judul-judul itu kan yang clickbait itu. Iya, atau jangan tonton video ini jika Anda tidak ingin apa gitu. Malah orang main nonton. Benar. Atau yang jika membaca ini yang membaca ini tahun depan naik haji gitu.
misalnya. Ya buat orang yang Iya. nggak pakai nalar lagi langsung klik Langsung aja kan, klik. itu namanya clickbait ya. Ya. Terus gimmick yang satu lagi yang bukan clickbait itu yang action ya Baju. Iya, action. Kalau gimmick ini lebih terencana, yang Iya. ini banget ya, niat banget kan Benar, orang untuk benar. menjual sesuatu. Biasanya itu buat ngangkat nama seseorang Iya. pakai gimmick, atau buat mempromosikan film pakai gimmick. Betul. Ya kan Din ya. Betul. Terus untuk menaikkan penjualan itu juga pakai gimmick. Contohnya Din, Iya. kalau yang menaikkan film kan misalnya artis-artis, aktor-aktor gitu itu. kan, Ya mereka Reza emang Rahadian. ya, mereka memang aktor sih ya Baju. Jadi emang tuh kerjaannya kalau aku sih. Cuman gimmick itu adalah salah satu media mereka gitu, bukan media, cara mereka untuk promo filmnya gitu. Misalnya Biar- Reza Rahadian dibikin deket banget sama Prilly Iya. Latuconsina itu kan, Right. seolah-olah pacaran, padahal bikin orang jadi makin penasaran pengen Iya. nonton filmnya gara-gara kedekatan mereka, gosipnya mereka gitu. Atau yang Luna sama siapa barusan? Maxim Bautier. Maxim. Iya, itu kan jadi Aku film taunya kan. Maxim merek itu. Panci. Merek panci. Aku tahu juga itu. Teflonnya mama tuh Maxim lagi. Iya. Iya, kayak gitu kan. Terus dulu sebelum Prilly itu ada juga Baju film media sama PCL? bukan Adinia Rasti. Hmm. Ya, itu juga gimmicknya lumayan ya, sampai di kedekatan gitu. Terus Mending kalau cuma kedekatan aja. Kadang tuh gimmicknya Din pakai cara-cara yang Bertengkar. kurang baik lah ya. Konflik. Konflik gitu. ya. Misalnya kayak sindir-sindirannya, kalau yang masih kita inget ya, saya inget beberapa setahun yang lalu mungkin ya, Dennis Karista dengan siapa, Uya Kuya misalnya, sindir-sindiran terus di media sosial, kayak orang musuhan gitu. Padahal ternyata mereka tuh satu manajemen kayaknya Dedi. Memang sengaja buat menaikkan nama si Dennis Karista ini gitu, dengan pansos ke Uya Kuya. Biasanya kalau gimmick itu salah satunya memang udah benar-benar terkenal, udah dikenal masyarakat Indonesia, yang satunya masih beranjak naik namanya gitu deh. Pansos gitu ya. Nah, bahasa marketing lain ya Baju. Ya, ini kita medsos dulu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak mau membahas tentang lebih ke jenis-jenis marketing. Itu ranahnya orang-orang manajemen ya. Kalau kita tuh mengamati bahasanya gitu kan. Iya, yang dipakai sama mereka gitu. Sama cara-caranya juga ya Baju. Yang di medsos tuh pinjol. Yang pinjol itu. Itu bahasanya lewat terus kan Din, iklannya ya. Itu seolah-olah mau menolong kita gitu. Benar. Anda sedang kesulitan gitu. Soalnya hari gini siapa yang nggak butuh duit? Iya, siapa? Nggak ada. Bahkan orang kayak di Indonesia juga masih butuh duit ya nggak? Dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak ada orang yang nggak butuh duit ya Baju. Benar. Jadi seolah menolong itu tadi. Benar. Dan targetnya tuh jelas Din. Misalnya menengah ke bawah. Kayak pinjaman hingga 80 juta. Kalau kamu lagi kepengen beli motor baru gitu. Iya. Gitu. Lagi butuh ini gitu. Kepengen kredit mobil yang baru gitu. Benar. Pengen beli. Jadi tuh lebih ke barang-barang konsumtif yang ditawarkan. Itu lah menengah ke bawah tuh gitu. Betul. Konsumtif Dan sedang dibutuhin sama orang-orangnya itu emang gitu lah. Iya. Untuk akomodasi mereka sehari-hari gitu kan. Benar banget. Nah, kayak gitu. Dan masifnya itu loh. Masif. Iya. Kita buka apa aja keluar ya kan? Nggak cuman YouTube gitu maksudnya Baju. Misalnya aplikasi-aplikasi di handphone kita yang itu tuh misalnya kita nggak berbayar kan, makanya keluar video iklan. editor aja deh, video editor please deh, iklannya ya ampun pinjol. Mana nih? Ya Allah, kayak Herman maksudnya baik banget gitu, dan kayak yang aku emang pernah yang ngeklik gitu, nggak ada. Tapi kita memang nggak ngeklik, tapi kita sempat menonton berapa detik gitu. Nah itu tuh masuk lagi. Benar. Soalnya kayak ditonton, ya kalau misalnya nggak ditonton, itu tuh kita nggak bisa klik close, jadi kita nggak bisa ngedit kan. Ya udah akhirnya gitu. Itu kayak iklan yang wajib ditonton, nggak bisa di skip kan. Iya betul, iya benar gitu. Terus yang jadi masalah itu seolah-olah mereka mau membantu, padahal ketika orang tersebut yang sedang membutuhkan uang itu ngeklik, akhirnya masukkan persyaratannya,
akhirnya dia terlilit pinjol. Nah masalahnya ketika mereka terlilit pinjol dan nggak bisa bayar, ada kasus yang sampai bunuh diri ya kan Din ya, gara-gara nggak bisa bayar pinjol gitu. Itu kan ngeri banget. Iya. Jadi di sini waktu itu pernah dibahas sama temanku Baju, gara-gara betapa peran stakeholder dan pemerintah itu untuk kayak yang menyaring iklan-iklan ini gitu loh, biar nggak gampang diklik gitu kan. Selain pinjol ini juga dia ngebahasnya game, iklan game dan iklan itu, dua-duanya itu kan bikin adiktif gitu kan. Iya betul. Oke. Terus dari gini cerita yang waktu itu sering banget, bahkan terakhir ya aku keluar sama Baju kayaknya iya deh Baju. Jadi disamperin sama mbak dari bank X gitu. Mbak udah punya ini nggak tabungan X nggak gitu? Udah punya. Kartunya yang warna apa gitu? Punya saya warna kuning, Mbak mau tahu gitu. Sampai ditanyain kartunya warna apa gitu loh. Soalnya kamu ngarang aja gitu, bohong gitu kalau punya warna kuning. Aku punya Baju. Emang kamu udah punya yang ditawarin gitu? Iya yang ditawarin itu gitu. Aku pikir kamu ngarang aja. Nah kalau yang ngarang aja itu bukan dari tabungan biasanya, dari ini biasanya itu sumbangan tuh yang WWF atau apa gitu kan, itu kan sering banget. Nah, Mbak saya udah pernah gitu, Mbak saya anggotanya gitu. Nah kayak gitu-gitu, itu aku ngarang gitu, gitu. Anggota apa Mbak? Anggota Rohis. Rohani Islam. Kayak gitu-gitu, jadi tuh sampai dipepet gitu sampai kan, dipepet disuruh buka tabungan di bank itu. Nah gitu. Itu gaya marketing juga tuh masuknya ya. Mereka menyebar di mall-mall atau di tempat umum gitu kan, terus ngasih, ini kalau ngasih brosur ya kayak gitu kan, agen real estate biasanya ngasih brosur itu. Terus dan nggak masalah juga, yang masalah itu yang suruh buka tabungan dan maksa-maksain. Iya, terus bahasa iming-imingnya gini lagi Baju. Cara buka rekening itu gampang banget. Kita bisa online, nanti saya bantu. Nah, gitu. Emang waktu itu lagi aku lirik itu banyak banget Baju, bapak-bapak, ada yang muda-muda juga pada gitu. ikutan. Iya, jadi dibukain online, buka tabungan online sama mbaknya gitu. Laris manis berarti. Terus selain bahasa itu juga bahasanya orang-orang yang live di media sosial. Itu menarik banget kalau kita bahas ya. Iya. Yang kayak live Bunda di TikTok Korla biasanya ya kan. Bunda Korla itu sambil nge-live dengan puluhan ribu followernya yang menonton gitu. Dia minum kopi. Ini kopinya kopi gajah gitu. Kopi badak. Iya, bener banget. Terus waktu itu Bunda lagi bikin somtam kalau nggak salah juga. Terus ada fish sauce-nya itu yang kecap ikan ya. Kecap ikannya itu yang squid yang labelnya warna hijau. Loh, ini kecap ikan yang itu aku langsung gitu Baju. Padahal kan itu soft ini kayaknya dia soft selling ya. Dia nggak mempromosikan. Iya, tapi dia dengan gayanya yang lucu itu begini. Bener gitu. Kan orang jadi kayak penasaran ini kecap ikannya dipakai merek apa gitu kan. Akhirnya pada komen kan. Lama-lama dia di-endorse sama kecap ikan itu. Itu yang gue lakuin. Jingle ya Baju sama jargon yang nyangkut banget, yang nyangkut banget gitu, budi iklan gitu kan. Kalau sekarang mah iklannya online ya Baju. Dulu ada tuh yang masih di TV yang sampai sekarang zaman dulu gitu, waktu kita masih sering nonton TV ya gitu. Nah yang masih di kepala banget fresh nih Baju, itu yang Shopee gitu, pengiriman cepat gratis. Itu Lazada. Oh iya benar. Itu Lazada. Yang COD, Shopee COD. Pas banget di Baju orange. Shopee COD. Iya itu itu COD. Kalau yang pengiriman cepat itu gratis. Lazada. Itu yang iklanin Isyana Saraswati naik motor ngebut gitu kan. Cantik gitu kan. Terima kasih. Apaan sih? Sama-sama Baju. Iya kayak gitu. Terus iklan-iklan zaman dulu yang kata-katanya tuh inget terus ya kita ya sama iklan itu ya. Yang sering kita makan. Enggak sih Baju, enggak sering makan. Aku Indomie.
Indomie seleraku. Sampai Indomie ada yang gini, dari Din, dan bagi. apakah aku harus jadi Indomie biar aku jadi seleramu? Nah gitu. tuh Kan ada Indonesia kayak gitu ya. Indomie Iya. seleraku tuh emang nempel banget di kepala. Terus iklan Tenggo ya, Oh berapa iya iya lapis? iya. Ratusan, gitu. Itu. Terus Jadi duta sampo lain. anggun. Ketahuan ya umurnya ya kan. Nah, tapi itu juga dipakai lagi sama si Keanu. Keanu, jadi sebelum bintang yang iklan. baru banget ini, jinglenya di Keanu yang baru banget tuh sebelumnya dia juga gitu. Terus dia dari belakang gitu kan, terus jadi duta sampo baru, emang gue gitu. Soalnya kan dia emang duta barunya, Pantene gitu maksudnya. Jadi itu memang terobosannya Pantene untuk menggunakan bintang iklan Ya. laki-laki yang agak kurang jelas ya. jelas sih, Iya, jelas. Emang laki-laki, rambutnya ya kan? Rambutnya aja panjang bagus gitu. Kayak gitu. Terus Sari roti. iya, roti sari roti Nah, ini gitu. jingle Sari roti. Sama yang susu murni Nasional. Ini ceritanya lucu karena kalau ada jingle itu ada hewan peliharaan di sebelah ya Baju. Iya, anjingnya Dia tetanggaku nyanyi. ikut nyanyi, Ya, Baju. niruin susu murni nasional itu. Iya, dia senang banget, happy banget. Ya udah, jadi apa namanya, kata-kata itu ya Baju yang bikin konsumen itu jadi Keinget terus sama produknya. itu. Benar. Tapi pesannya sebenarnya apa sih Baju? Ya dari yang kita bahas Iya. ini yang ngalor ngidul gitu kan, bahas gimmick segala macam. Ya pesannya semua itu kan sebenarnya mengarahkan kita untuk membeli produk ya kan. Iya. Untuk membeli produk, baik itu produk yang jasa maupun produk yang non jasa ya, kayak makanan, minuman, barang-barang kayak gitu. Terus ujung-ujungnya apa sih, Din? Ya biar Konsumtif. kita konsumtif Ya kan? biar kita beli Ujung-ujung gitu kan. konsumtif. Iya. Iya kalau duitmu banyak. Yo kan? rapopo. Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Kalau yang sampai terlilit pinjol dan Shopee Pay Later ini kasihan banget. Iya banget. Jadi apa tadi, gak apa-apa sebenarnya kita belanja gitu kan yang Baju. Tapi Asal masing-masing kita butuh. kita kan punya ini kayak apa namanya, Menakar. anggaran. Iya. Betul. Untuk beli misalnya online, untuk beli apa segala macam. Nah, kalau misalnya udah di luar itu tuh, atau udah habis nih ya jatahnya gitu ya, udah gitu kan. Harusnya. Dan udah bisa menakar kemampuan diri sendiri ya. Misalnya gaji 10 juta, buat belanja online 10%, 10%, misalnya kan itu masih ada 90% buat biaya hidup, buat Segala cicilan macam. dan segala Tabungan, macam, apalah. tabung juga gitu. Jangan sampai kebanyakan belanja akhirnya gajinya habis gitu kan. Ya Karena seperti itu. tergiur sih Din ya. Iya, masalahnya semasif itu kan ya Baju Iklannya. Dan sepersuasif itu. Jadi kita harus punya prioritas nih. Yes. Prioritasnya mau apa? Betul. Mau nabung untuk menikah misalnya, atau nabung untuk beli rumah, Iya. nabung untuk biaya masa depan kayak udah nyiapin dana pensiun atau apa gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi ya udah, berarti yang di pengeluaran lain tuh kita udah ada batas-batasnya gitu ya Baju. Ya udah teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.